bersama anak buah lainnya. Dengan sigap Fudin Brengos mengangkat teleponnya dan berkata, "Halo, ada informasi apa? Apakah hasil malam ini banyak?" tanya Fudin Brengos dengan nada tegas. Kemudian dengan suara gemetar, anak buahnya pun menjawab, "Halo bang, tolong kami bang, kami habis dihajar oleh sopir truk Sakti yang mengendarai mobil truk berwarna hijau bermuatan kelapa. Pria tua itu bukan manusia biasa bang, dan sepertinya dia sedang menuju ke sana, ke jalur perbatasan selatan." Mendengar kabar tersebut, Fudin Brengos pun terdiam sejenak. Kemudian ia berkata dengan suara keras, "Bodoh, 5 orang kalah sama satu sopir tua? Dasar tak berguna. Sudah, cepat kembali ke perbatasan dan kita buat perhitungan pada si pria tua itu malam ini." Dan tanpa menunggu jawaban, sang ketua begal itu pun menutup teleponnya dengan kasar. Kemudian ia menghela napas panjang sambil menatap puluhan anak buahnya yang sedang duduk santai di pos gelap perbatasan. Dengan suara lantang ia berteriak, "Semuanya, ayo bersiap, ada tergat yang harus kita sikat malam ini. Fokus pada truk berwarna hijau yang membawa kelapa. Sebentar lagi, truk sialan itu lewat sini dan kita sambut dia dengan kejutan besar." Anak buahnya langsung bangkit. Sebagian mengambil senjata tajam, sebagian lagi menyiapkan motor untuk mengejar. Dan malam yang tadinya sunyi kini berubah tegang, seolah udara pun ikut menahan napasnya. Di sisi lain, dari kejauhan, sebuah truk hijau dengan muatan kelapa melaju santai di tengah malam yang telah bersiap menyambutnya dengan sebuah malapetaka besar. Dan terlihat Babeh Manan si sopir tua itu menggenggam setir mobilnya tanpa sedikit pun memiliki rasa curiga. Ia tidak tahu apa yang sedang menantinya di depan sana. Dan tanpa ia sadari, jika di ujung jalan perbatasan, puluhan mata penuh niat jahat sedang menunggu kedatangannya. Beberapa saat setelah melewati tikungan panjang yang sunyi, truk hijau yang dikendarai Babeh Manan memasuki ruas jalan sepi yang diapit sawah gelap dan perkebunan karet yang menjulang seperti bayangan raksasa. Babeh Manan menyipitkan matanya dan dari kejauhan tampak banyak pria berwajah garang berdiri di pinggir jalan dengan tatapan yang tidak bersahabat. Namun dengan ketenangan khasnya, ia tetap melaju perlahan melewati barisan kelompok tersebut. Saat truk Babeh Manan melewati kerumunan itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang. "Itu dia, mobil pembawa kelapa!" Yang seketika seruan itu memecah kesunyian dan membuat puluhan orang yang bersembunyi di balik semak-semak dan pepohonan langsung berhamburan mengejar truk Babeh Manan. Suasana malam itu seketika berubah mencekam. Namun alih-alih menambah kecepatan, Babeh Manan justru menghentikan truknya. Ia membuka pintu dan turun dengan langkah mantap dan berdiri tenang di tengah jalan yang gelap itu. Dalam hatinya ia bergumam, pantas saja banyak korban berjatuhan.